Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pertama kali menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PKB, banyak kalangan yang skeptis terhadapnya akan bisa bertahan dari dera konflik di partai yang baru ia pimpin. Sebab biar bagaimanapun yang dihadapinya adalah sang paman yang notabene bukan orang sembarangan. Dan tentu saja sebagai pendiri PKB itu sendiri, yaitu Gus Dur. Lalu perlahan tapi pasti dia mampu mengkonsolidasikan PKB hingga tetap solid di bawah kepemimpinannya hingga sekarang. Tak ada riak-riak yang berarti, semua tenang dan dalam kendali. Dengan bakat dan kepintarannya, dia mampu membuat konflik dengan sang paman bukan sebagai konflik antara dua orang politisi. Dia mengisolasi konflik itu seolah menjadi konflik antar anggota keluarga di dalam sebuah klan atau keluarga besar. Yang pada akhirnya, masa akar rumput PKB bisa dengan mudah memaklumi apa yang terjadi dan membuat para elit-elit PKB tetap menjaga jarak dari konflik itu. Inilah kehebatan pria ini. Pria yang bernama lengkap Abdul Muhaimin Iskandar, atau yang lebih familiar di telinga kita sebagai Caimin. Selanjutnya setelah posisinya di PKB semakin solid, dia mulai ekspansikan namanya menjadi sejajar dengan tokoh-tokoh politik nasional yang lain. Bakat, kepintaran, dan pengalaman yang dia dapat seiring berjalan waktu membuat Caimin makin matang di pentas politik nasional. Coba kita lihat bakatnya. Dengan kita lihat kepribadian dan pembawaannya. Dia lelaki parubaya yang selalu terlihat cerah dan sumringah di hadapan publik. Senyum dan tawa cerah ciri khasnya tak pernah lepas dari bibirnya. Ini modal seorang publik figur yang alamiah. Dengan itu dia akan mudah membaur ke semua kalangan, akan lebih cair suasana di mana ada dia di dalamnya. Siapapun akan merasa lebih mudah menerimanya. Maka tak heran Caimin bisa dekat dengan siapapun, dengan kalangan nasionalis atau kalangan Islam yang dikenal sangat kritis sekalipun. Tapi seperti pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, begitupun dengan Caimin. Lengkapnya persyaratan sebagai politisi handal yang sudah ia miliki, kini harus terstigma oleh sebuah isu. Isu yang sewaktu-waktu bisa tiba-tiba muncul dan bisa seketika menghilang seperti angin. Itulah isu. Kita tak bisa memegangnya sebagai sebuah realita. Lalu apakah karena isu itu Caimin terpengaruh? Justru disitulah letak kehebatan politisi ini. Saat beberapa ketua umum partai yang sedang diterpa isu yang mirip-mirip masuk dalam satu kelompok koalisi, seperti buah apel yang dikumpulkan dalam satu keranjang oleh petani buah, lalu banyak orang beranggapan dan menebak Caimin dan PKB akan berada di keranjang yang sama. Sebab dari persoalan isu yang dihadapi, seharusnya buah apel tentu harus di keranjang yang sama dengan apel-apel yang lain. Tapi coba lihat, Caimin seperti apel yang menggelinding lalu melompat bergabung ke keranjang buah jeruk. Sungguh di luar perkiraan banyak orang. Seperti bidak kuda dalam permainan catur, apel ini melangkah tak bisa diduga. Dalam permainan catur, menteri, benteng, dan luncur mempunyai daya jelajah yang panjang dan luas menjangkau hingga ujung-ujung papan catur. Tapi menteri, benteng, dan luncur punya dua kelemahan. Yang pertama, langkah lurus, menyamping, dan miring yang dimiliki oleh menteri, benteng, dan luncur mudah ditebak dan mudah diantisipasi. Yang kedua, sebelum melangkah, menteri, benteng, dan luncur harus memajukan pion yang ada di depannya. Karena menutup akses jalan, tentu ini akan mudah terdeteksi lawan. Tapi coba lihat langkah kuda. Dia bebas melompati semua bidak dalam melangkah. Tak peduli itu pion, perwira atau raja, semua bisa dilompatinya. Artinya, selama langkah itu membentuk huruf L, maka tak akan ada penghalang bagi kuda untuk bermanuver. Langkah pertama kuda memang bisa langsung terdeteksi arahnya, tapi langkah yang tersembunyi yang akan diambil sesudahnya itu butuh pemikiran keras untuk menebaknya, kemana sesungguhnya kuda akan melangkah. Caimin seperti buah apel yang memakai cara bidak kuda melompat ke keranjang jeruk. Dan semua orang berpikir keras, apa sesungguhnya yang sedang diperbuat? Apakah keranjang jeruk sebagai langkah tetap atau sebagai langkah antara untuk langkah-langkah L selanjutnya?
Partai Gerindra sebagai partai yang perolehan suaranya belum memenuhi syarat untuk memajukan capresnya sendiri, tentu merasa mendapatkan keuntungan dengan bergabungnya PKB untuk membentuk sebuah koalisi. Tapi coba perhatikan apa sesungguhnya yang didapat PKB dan Gerindra. Sekarang kita lihat keuntungan bagi PKB. Kehebatan Cak Imin yang melangkah dengan langkah bidak kuda membuat PKB menjadi partai yang atraktif. Dengan cara ini, konstituen PKB di akar rumput lebih menikmati kecakapan ketua umumnya hingga mereka harus bersabar dan wait and see untuk langkah final partai mereka. Tidaknya cara ini mampu meredam perbedaan aspirasi tentang arah dukungan partai terhadap calon tertentu. Langkah cerdas ini terbukti bisa membuat PKB menjadi partai yang relatif lebih sepi dari kegaduhan. Berbeda dengan partai-partai di keranjang apel, di mana perbedaan dukungan mulai hangat antara DPP dengan paksi-paksi yang ada atau dengan konstituen di bawahnya. Yang kedua, berkoalisi dengan Gerindra membuat posisi Cak Imin lebih aman dari gangguan pihak-pihak yang akan mencoba menggoyang PKB. Sebab partai yang tak akan bisa mencalonkan capresnya tanpa berkoalisi, Gerindra menjadi sangat membutuhkan PKB. Maka bila ada pihak-pihak yang hendak mengusik Cak Imin dan PKB, itu sama artinya dengan menghalangi dan mengganggu Gerindra untuk mencalonkan Prabowo. Lalu apa yang didapat dari Gerindra? Sebagai partai yang memerlukan partai lain untuk mengusung capres, yang dalam hal ini PKB sebagai mitra koalisi, dengan calon yang sudah jauh-jauh hari dielus-elus, tentu Gerindra menjadi sangat bergantung pada PKB, bukan PKB yang lebih membutuhkan Gerindra. Bagaimana seandainya tiba-tiba PKB pindah ke lain koalisi? Disinilah letak masalahnya. Tanpa PKB, Gerindra seperti sebuah mobil mewah yang sangat mahal, yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan dokumen kepemilikan. Seolah semuanya tidak ada artinya tanpa surat-surat dan dokumen kepemilikan itu. Itulah hebatnya Cak Imin. Gerindra kini sangat-sangat membutuhkan PKB, lebih dari PKB membutuhkan Gerindra. Tanpa PKB, bisa-bisa Gerindra hanya menjadi partai yang kehilangan bargaining dan daya tawar. Dan jalan terakhir yang realistis adalah dengan terpaksa bergabung dengan PDIP. Tapi tentu saja dengan daya tawar yang sudah tanggal. Sebab koalisi-koalisi yang lain sudah menemukan kohesivitasnya. Hanya PKB dan Cak Imin lah yang punya kemampuan merapat ke koalisi manapun tanpa resistensi. Kini kita hanya bisa menerka-nerka kemana arah Cak Imin selanjutnya. Apakah dengan Gerindra selamanya atau menggelinding dan melompat ke keranjang lain dengan langkah bidak kudanya. Terima kasih.